membahas bagaimana kita menghadap Allah di dalam keadaan kita mendapatkan kemuliaan dan keberkahan. Sebagaimana dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan sekali-kali kalian mengeluarkan kalimat kotor. Sebab dia orang yang paling dibenci oleh Allah. Tidak mungkin orang yang hatinya kotor itu bisa masuk surga. Walaupun dia Islam. Tetapi kalau dia menghadap Allah masih ada kesombongan, kekotoran, tidak bisa masuk langsung. Dia harus menghadapi neraka jahanam dulu. Nah, ini yang kita nggak mau. Yang kita harapkan kita menghadap Allah itu langsung dimasukin surga. Bahkan dikatakan oleh Al-Habib Ali Sohibul Maulid, dia mengatakan orang yang paling mulia itu begitu dia masuk di dalam kubur, itu jasadnya diangkat. Burung dari surga, namanya burung bangau seperti itu, warnanya hijau. Maka jenazah orang itu langsung diangkat, dimasukkan ke dalam surga. Itu yang kita harapkan, atau yang disebut dengan kehidupan itu, meninggalnya husnul khotimah. Itulah orang yang paling berkah. Nah itu kita harap. Karena kita melihat di dalam Al-Quran surat ke-9, ayat 79. Siapa yang mau baca? Ya, saya bip ya. Silakan. Mau bip iklan. Maaf, Habib, ayat berapa? Surat 9, ayat 79. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Orang munafik yaitu mereka yang mencela orang-orang beriman, yang memberikan sedekah dengan sukarela, dan yang mencela orang-orang yang hanya memperoleh untuk disedekahkan sekedar kesanggupannya. Maka orang-orang munafik itu menghina mereka. Allah akan membalas penghinaan mereka dan mereka akan mendapat azab yang pedih. Jadi jangan sekali-kali kita menghina orang. Siapa yang menghina berarti kan hatinya ada tidak suka. Hati-hati tolong Anda tulis. Ada hal yang paling celaka. Tidak ada yang lebih celaka. Yang pertama kebencian. Orang kalau sudah di hatinya ada benci sama siapapun makhluk, dia tidak akan pernah bisa masuk surga, Mbak. Jangan ada benci sama siapapun. Ya, tidak boleh membenci. Sebab sifat orang yang di luar sana. Sekarang Anda nggak suka. Tetapi suatu saat dia akan menjadi orang baik. Oleh karena itu jangan sekali-kali membenci. Anda boleh membenci sifat orang itu. Tetapi jangan membenci orangnya. Ingat ya, itu ingat. Anda nggak suka orang itu pencuri. Oh, gua nggak suka sifat mencuri. Tapi si pencuri itu satu saat bisa sadar. Nah, yang Anda jelek itu Anda sudah cat. Anda sudah kasih, oh ini orang jahat. Oh ini orang nggak bisa baik. Oh ini orang celaka. Oh itu nggak boleh. Jangan benci. Sama siapapun. Ingat ya, makhluk. Bahkan Anda jangan pernah membenci nyamuk. Jangan membenci babi. Sebab itu semua ciptaan Allah. Semua ciptaan Allah. Bahkan di dalam satu riwayat hadis yang dibawakan oleh Rasulullah diceritakan kepada sahabat. Zaman sebelum aku, nabi-nabi sebelum aku, ada seorang pelacur. Dia di padang pasir, dia penyembah api. Kemudian dia jalan-jalan di tengah gurun. Kehausan yang sangat. Sulit mencari air. Kemudian dia bertemu dengan sebuah sumur.
Sumur di padang pasir itu, Masya Allah, dalam sekali. Kemudian dia turun itu, karena dia tahu dalam ada air. Dia turun, setelah turun dengan susah payah, dia minum. Setelah diminum, dia naik ke atas. Setelah naik ke atas, dia jalan lagi, meneruskan perjalanan. Satu saat dia berapa kilo, dia bertemu dengan anjing yang sedang kehausan. Dia ada rasa kasihan. Ya Allah, ini anjing kasihan. Kemudian dia balik. Dia balik ke tempat sumur, dia turun lagi. Dia ambil air dengan sepatunya. Sepatunya dia lepas, dia isi air. Dia gigit pakai mulutnya, dia naik. Sampai di atas, dia cari lagi itu anjing. Setelah dapat itu anjing, dikasih minum. Setelah anjing itu minum, Nabi saat itu yang diutus oleh Allah, diperintah untuk pergi menemui wanita itu. Untuk menyampaikan, karena kasih sayangmu dengan makhluk Allah, Allah hapus seluruh dosamu, Allah beri hidayah. Itu wanita langsung mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah. Allah masukkan, kata Rasulullah, dimasukkan dalam surga. Oleh karena itu satu yang kita nggak boleh ada. Yang lain lagi nggak ada ya? Membenci. Hati-hati. Siapapun dia. Jangan pernah membenci. Jelas? Yang nomor 2. Udah membenci, biasanya timbul kalau orang itu prosesnya pertama membenci. Kedua apa? Dengki. Kedua dengki. Dengki itu akar dari segala dosa. Apapun dosa, pasti ujungnya dengki. Saya ingatkan, ulama itu dengkinya dengan ulama. Penjahit dengan penjahit. Hati-hati. Mereka dengki. Suster, dengkinya dengan suster. Dokter dengan dokter. Dan dengki itu bukan orang yang kita nggak kenal. Justru yang dengki itu orang yang dekat dengan kamu. Itu prosesnya gara-gara dia benci, kemudian timbullah dengki. Orang kalau sudah dengki, nggak bisa masuk surga. Nggak bisa. Ingat ya. Dan orang yang dengki, itu seluruh amalnya, kebaikannya, dilimpahkan kepada yang didengki. Oleh Allah, seluruh amal baik orang itu diambil, diserahkan kepada orang yang didengki. Kemudian dosa orang yang didengki, dicabut oleh Allah, diberikan kepada yang mendengki. Oleh karena itu dikatakan orang yang dengki, orang yang paling celaka. Jadi jangan kita menghadap Allah dengan itu. Setelah dengki, dia akan memuncak, Mbak. Karena dia dengki, oleh Allah di dunia sudah diazab. Bagaimana diazabnya? Allah akan beri orang yang didengki itu kenikmatan. Dan kenikmatan itu ditujukan kepada yang mendengki. Hai yang mendengki, lihatlah dia aku beri nikmat. Semakin dia terbakar hatinya. Semakin dia marah. Jadi di dunia sudah dibakar, kata Rasulullah. Kemudian kalau kamu ketahuan orang yang mendengki itu mati, kamu masuk ke dalam ziarahi dia. Peganglah kuburannya. Di dalam kubur pun dia dibakar. Sehingga kuburannya pun panas. Apalagi nanti di akhirat. Akan diadab di kubur, diadab di akhirat, diadab di neraka jahanam. Ingat, jangan sekali-kali mendengki. Oleh karena itu Allah mengatakan di dalam surat Al-Falaq, Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri nafatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Berlindunglah kepada Allah. Sulit ngadepi orang dengki itu Anda capek, Anda susah, kata Allah. Anda cukup berlindung kepada Allah saja. Jangan dibenci. Semakin pendengki itu Anda benci,
semakin dia bergelora. Setelah bergelora apa? Dia akan mendatangi yang namanya apa? Yang namanya dukun. Dan dia akan apa? Membuat Anda celaka. Oleh karena itu jangan suka Anda membenci pendengki. Juga nggak boleh. Kalau ada yang mendengki gimana? Baikilah. Perbaikilah hubungan dengan dia. Walaupun dia benci sama kita. Tetap bahkan dikatakan oleh Rasulullah. Ya Rasulullah, saya punya uang sedikit. Saya kepingin sedekah saya. Ini nilainya paling tinggi. Bagaimana caranya? Berikan kepada pendengki. Berat. Justru yang paling mendengki Anda serahin hadiah. Itu pahalanya paling besar. Subhanallah. Setelah pendengki, dia akan semakin mendengki. Ujungnya apa? Jadi kebencian. Kemudian timbul kedengkian. Yang ketiga timbullah dendam. Orang kalau sudah membenci, kemudian dia dengki, kemudian dia dendam. Orang kalau sudah dendam, cirinya kita di dunia, kita tidak akan pernah bisa bahagia. Kenapa? Setiap kita dendam, kita lihat yang kita dendam. Misalnya kita lagi pergi ke mall bersama keluarga kita. Kita lagi ketawa-ketawa di rumah makan, senang cerita. Kemudian kita melihat di eskalator itu, ada orang yang kita dengki. Dia turun dari eskalator. Dia tidak melihat kita, tapi kita melihat dia. Maka Anda ketawa, Anda senang, hari itu hilang. Rugi kita. Apakah yang kita dengki itu dia rugi? Tidak. Yang kita dengki dia nggak tahu dan dia nggak merasa. Yang rugi itu, yang dengki itulah yang rugi. Yang dendam itulah. Dia tidak akan senang di dunia. Setiap Allah berikan kepada dia kebaikan, hati kita akan berdebar-debar. Hati kita akan rasa sedih. Allah sengaja lihat. Oh, ini orang didengki. Gua kasih nikmat. Justru Anda semakin dendam, semakin dendam. Hati-hati. Pertama kali kebencian, kedua dengki, ketiga dendam. Yang keempat apa? Semua ujungnya kita ingin dia mati. Sehingga orang yang kayak gini, kalau dia mati, celaka. Bib, tadi pertama kali apa, Bib? Kedengkian. Kebencian. Maaf, pertama kali kebencian. Yang kedua adalah kedengkian. Dengki sama benci beda ya? Lain. Kita benci, kita nggak suka aja. Wah, gue nggak suka sama itu. Ayo kita pergi sama dia. Wah, gue nggak suka. Anda benci. Tapi meningkat lagi. Setelah benci itu meningkat jadi apa? Dengki. Kalau dengki itu Anda sudah berusaha untuk mencelakakan. Kalau yang ketiga? Yang ketiga, dendam. Dendam. Yang keempat, kematian. Orang yang dengki dendam, setelah itu kepingin apa? Kepingin orang itu mati. Kepingin orang itu mati. Oleh karena itu kenapa orang-orang yang belum diberi hidayah oleh Allah, mereka itu timbul di dalam dirinya kebencian. Dia nggak suka. Siapa itu? Surat ketiga ayat 99 dan 100. Siapa di antaranya itu? Surat ketiga ayat 99 dan 100. Nazia ya, Bib. Silakan Nasya. Bismillahirrahmanirrahim.
Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, mengapa kamu menghalang-halangi orang-orang yang beriman dari jalan Allah? Ya. Kamu menghendakinya jalan Allah bengkok. Padahal kamu menyaksikan dan Allah tidak lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Ya. Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu mengikuti sebagian dari orang yang diberi kitab, niscaya mereka akan mengembalikan kamu menjadi orang kafir setelah beriman. Dia nggak bisa, dia ada kebencian, Pak. Kalau ada orang bilang, oh teman saya non-Muslim, oh dia baik. Allah bilang tidak. Karena di dalamnya ada kebencian. Dan orangnya begini tidak akan diberi hidayah oleh Allah. Tapi kalau ada non-Muslim, tapi dia tidak merasa benci, insya Allah akan dikasih hadiah. Akan dikasih hidayah. Itu hati-hati. Kemudian apa kata Rasulullah? Rasulullah mengatakan di dalam hadis, mencukupilah. Maksudnya udah cukup kalau ada kejahatan bagi seorang manusia. Maksudnya itu manusia boleh disebut jahat bahwa ia menghina saudaranya sesama Muslim. Jadi kalau ada orang Islam sudah membenci saudaranya Muslim, udah nggak usah ditanya lagi. Celaka aja. Nggak mungkin kemuliaan. Sebab seorang Muslim itu saudara. Saya sama Nasia. Saya sama Nauli. Kita tidak kenal dari kecil. Kita bukan satu perut. Tidak. Tidak ada hubungan darah. Tidak ada hubungan dagang. Kita tidak ada. Tapi kita selama Muslim, kita bersaudara. Kalau sudah bersaudara, bagaimana saya mencaci maki saudara? Mencaci sesama Muslim aja nggak boleh. Ya, siapa yang mencela akan mendatangkan murka Allah Subhanahu wa taala. Sebab tidaklah seorang itu disebut beriman. Orang itu tidak akan disebut beriman sebelum dia mencintai saudaranya sesama Muslim seperti dia mencintai dirinya sendiri. Bahkan ada hadis yang mengatakan dia mencintai saudaranya lebih daripada dia mencintai dirinya sendiri. Jadi kalau kita sesama Muslim, kita masih mencela dia, maka kita disebut tidak beriman. Bahkan Rasulullah mengatakan siapa yang bangun pagi, kemudian dia tidak mencintai umatku, maka dia bukan golonganku, bukan orang Islam. Jadi hati-hati ini. Ya, itulah perintah Allah. Sebablah tidak seorang itu disebut beriman sebelum dia mencintai saudaranya seperti ia mencintai dirinya sendiri. Oleh karena itu, muliakanlah saudaramu, sehingga Allah akan memuliakanmu. Sesama Muslim itu bersaudara, bagaikan satu badan. Bagaikan badan. Ada kepala, ada tangan, ada kaki. Kalau kaki menginjak yang panas, yang protes pertama kali mulut. Aduh! Itu diumpamakan seorang Islam. Kita cubit kaki, mulut yang protes, tangan menghalau. Itulah orang Muslim. Jadi tidak mungkin kita bisa menghadap Allah kalau di dalam hati kita masih ada ini. Semua siapapun, apakah dia ulama, apakah tidak ada urusan. Kalau dia masih punya rasa benci, masa kesal sama sesama Muslim, tidak mungkin dia bisa masuk surga. Bib, tadi hadisnya gimana ya, Bib? Hadis di dalam kitab hadis, Mbak. Ada macam-macam kitab hadis. No, ada kitab Bukhari, ada kitab Bukhari, kitab Muslim, kitab Tirmidzi, Abu Daud, Nasai, Ibnu Najah. Itu rata-rata satu kitabnya itu 9 jilid, Mbak. No, yang Habib barusan bilang hadis Rasulullah itu barusan. Ya, ada di kitab. Oh. Di kitab Sahih Bukhari namanya. Oke. Ya, di kitab Sahih Bukhari itu, kitab Sahih Bukhari itu ada 9 jilid.
Kita pernah belajar di tempatnya Pak Epi. Kita pernah belajar di tempatnya Pak Epi kalau pagi itu loh, Mbak. Nah, itu namanya kumpulan-kumpulan hadis. Ya, seorang manusia kalau ada sakit, yang sakit tangan, tapi yang tidak suka hati, mulut teriak, itu bagaikan satu kemuliaan antara sesama muslim. Kemudian apalagi yang menjadikan kita ini celaka? Kenapa kok kita ini benci? Jadi tadi kan ada 4. Kenapa kok ada yang tanya tadi? Kenapa kok kita benci? Benci itu awalnya dari mana? Awalnya dari marah. Kita marah sama pembantu. Akhirnya timbulnya benci. Setelah benci, dengki. Setelah dengki, dendam, ujungnya mati. Jadi awal daripada Anda kok bisa timbul dengki, itu marah. Orang yang marah, sebetulnya dia sedang menuju jalan ke neraka. Hadis. Orang yang marah itu dia nggak terasa. Sebenarnya dia sedang menuju jalan ke neraka. Kalau kita belajar ngaji seperti ini, kita ini dalam keadaan jalan menuju surga. Kalaupun kita mati, matinya syahid. Tapi kalau orang lagi marah, dia mati. Matinya su'ul khotimah, menuju neraka. Oleh karena itu jangan pernah marah. Marah itu kalau Anda punya anak tidak sholat, itu marah. Itu marahnya bukan marah yang dimaksud di sini, tidak. Itu namanya marah demi kebaikan atau marah karena Allah. Marah kalau karena Allah itu dibolehkan. Yang tidak boleh itu marah karena urusan dunia. Urusan dunia kita nggak boleh marah. Tapi urusan akhirat disepelekan, Anda marah. Contoh Anda punya anak kawin sama non-muslim. Oh, Anda harus marah. Wajib itu hukumnya. Anda punya anak nggak sholat. Wajib itu marah. Itu beda. Tapi marah yang dimaksud adalah marah urusan dunia. Apa saja urusan dunia. Nggak boleh. Orang yang sedang marah sedang menuju jalan ke neraka. Yaitu neraka jahanam. Marah akan membuat Allah Subhanahu wa Ta'ala murka. Kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menurunkan siksa. Jelas ya? Kita marah akan timbul dengki iri sehingga Allah itu murka. Kalau Allah sudah murka akan menimbulkan apa? Menurunkan apa? Akan menurunkan siksa yang pedih. Hati-hati. Hati-hati, hati-hati. Ya, jangan marah awal daripada kebencian. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut caranya bagaimana menghadapi hidup ini. Caranya surat ketiga. Ayat 133 dan 134. Nauli mau baca boleh? Assalamualaikum. Ya, boleh. Ayat keberapa, Habib? Suratnya ketiga. Surah ketiga. Ali Imran. Ayat 133. 133. Oke. Dan 134. 2 ayat. Jadi kalau Nauli sekarang ini bagaimana caranya menghadapi hidup? Ikuti ini aja. Surah ketiga. Bentar ya. Ali Imran. Oke, ketemu. Please. Dan bersegeralah kamu kepada ampunan dari Tuhanmu dan kepada syurga yang luasnya seluas langit dan bumi yang disediakan untuk orang-orang yang bertakwa. Stop, saya jelasin dulu. Oke. Allah katakan maaf. Dan bersegeralah. Bersegeralah maksudnya Anda harus mengejar ini. Apa ini? Kepada ampunan Allah. Selalu tiap hari astagfirullah, minta ampun terus sama Allah. Ya. Kepada Tuhan,
serta menuju jalan kita setiap saat harus menuju jalan surga. Jalan surga itu luas. Luasnya seluas langit dan bumi. Yang disediakan untuk siapa? Orang-orang yang bertakwa. Bahkan kalau ditanya, saya ingin jadi orang yang bertakwa. Tidak ada yang membedakan seorang dengan orang lain itu kemuliaan, kecuali takwanya. Yang dicintai Allah itu adalah yang dibedakan Allah karena takwa. Nah, yang disebut takwa itu seperti apa? Silakan Nauli diterusin. Boleh. Orang-orang yang menafkahkan hartanya baik di waktu lapang maupun sempit, dan orang-orang satu-satu. Ada 3. Oh, ada 3. Satu yang disebut takwa, satu. Kalau Anda setiap hari, jangan lupa kita kasih orang yang miskin. Sebab di dalam harta kita, di ayat yang lain disebut, di dalam harta kita itu ada milik mereka yang dititipkan oleh Allah. Allah kasih kita yang namanya rezeki, itu nilainya 100%. Allah pesan, untuk kamu 97,5%. Tetapi yang 2,5% aku titip. Kasihkan orang-orang miskin di sekitarmu. Dan Anda tidak ada alasan. Oh, saya lagi miskin. Tidak mungkin. Sebab apapun yang Anda miliki, ada bagian mereka. Anda punya makanan 1 piring, 1/2,5%-nya adalah milik dia. Orang miskin. Jelas ya? Nanti kita jelaskan. Untuk siapa uang-uang itu? Tapi yang penting tiap hari. Baik Anda lapang, baik lapang itu artinya kaya. Ketika Anda lagi kaya, ataupun ketika Anda miskin. Ya, tetap harus sedekah. Harus. Itu nomor 1. Syarat disebut orang takwa. Yang kedua, terusin. Dan orang-orang yang menahan amarahnya dan memaafkan kesalahan orang. Sebentar. Menahan marah dulu, Mbak. Yang kedua, menahan marah. Tadi sudah saya katakan. Anda kalau marah, itu menuju neraka jahanam. Nanti timbulnya dengki, timbulnya benci, timbulnya dengki, timbulnya itu nanti akhirnya Anda kepingin membunuh orang. Itu celaka. Tetapi kalau Anda mau takwa, tadi sedekah. Yang kedua, Nauli tidak boleh marah sama siapapun. Yeah. Tidak ada selesai perkara itu dengan marah. Apalagi menghadap Allah. Anda sholat, Anda dalam keadaan marah. Apa kata Rasulullah? Sesungguhnya kalau kalian marah, lihatlah orang itu. Sesungguhnya dia bukan manusia. Dia adalah setan yang menyusup ke dalam tubuhmu. Itu orang marah. Jangan. Kalau nggak percaya kata Rasulullah, orang marah itu matanya merah. Sebetulnya itu bukan dirinya. Tetapi setan. Demikian juga suami istri. Kalau suami lagi marah, istri harus diam. Kalau istri lagi marah, suami harus diam. Kata Rasulullah. Kalau dua-duanya marah, dua-duanya setan. Sehingga tidak ada yang bisa membela. Kalau kalian melihat ada orang marah, suruhlah dia wudhu. Karena setan itu paling benci dengan wudhu. Kalau dia lagi berdiri, suruh dia duduk. Kalau dia lagi duduk marah, suruh dia istirahat dulu tidur. Sehingga marah itu akan hilang. Jadi orang yang marah tidak bisa disebut orang bertakwa. Jelas? Yep. Oleh karena itu, Foya saya ingatkan kepada Foya, lihat, kalau Arif lagi marah, Foya diam ngambil handphone. Potret. Nanti Foya bisa lihat siapa dalam potret itu. Dia bukan Arif. Tapi dia... Oleh karena itu dikatakan, tidak ada orang yang sedang marah itu wajahnya indah. Enggak ada. Pasti jelek. Ini Mbak Dia. Jelas, Bani?
Kalau Baning lihat Mas Joko lagi marah, ambil foto. Fotoin. Nah, orang yang marah itu sedang jalan menuju neraka. Tidak mungkin disebut orang yang bertakwa. Kemudian yang ketiga, orang yang bertakwa itu apa? Yaitu dan yang memaafkan kesalahan orang. Allah menyukai orang-orang yang berbuat kebaikan. Ketiganya itu orang baik. Apa? Yaitu memaafkan. Jadi kalau ada orang yang marah sama kita, yang mencelakakan kita, yang ngeselin kita, marah, ampuni sebelum dia minta maaf. Maafkan. Bahkan kalau Anda dicaci maki, kirimin makanan agar dia reda. Bahkan ya Rasulullah, saya pengen sedekah. Sedekah itu nilainya yang paling tinggi untuk siapa? Untuk orang yang mencaci maki kamu. Itu nilainya paling tinggi. Wah, kok susah, Bu? Ya namanya orang bertakwa penghuni surga ini. Dijamin. Inilah penghuni surga. Yaitu orang takwa. Surga itu seluas langit dan bumi. Silahkan tiga ini, Mbak. Kalau kita tiga ini kita pegang, Allahu Akbar. Udah Anda disebut orang yang bertakwa. Hadis sekarang. Hadis Rasulullah SAW. Siksaan apa ya Rasulullah? Siksaan apa ya Rasulullah? Yang paling pedih yang diberikan Allah. Jawab Rasulullah, murka Allah kepadanya. Bayangin kalau Allah sudah murka, udah nggak usah ditanya. Berarti paling berat akan dimurkai Allah. Akan mendapatkan murka Allah. Apa yang akan menyelamatkan saya dari murka Allah itu ya Rasulullah? Supaya selamat dari murka Allah itu apa ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, hendaklah kalian jangan marah. Saya bingung ini. Yang marah itu Mbak Ning atau Mas Joko? Apa enggak kebalik? Jangan marah, jangan. Jadi kalau Anda enggak mau Allah murka, jangan sekali-kali marah. Jangan. Kalau Anda mau marah, tadi dikatakan tahan. Tahan aja. Wah, Beb, nanti dadanya sesak. Nggak mungkin. Allah akan beri keberkahan. Apa dikatakan Rasulullah dalam hadis? Siapa yang bisa nahan marahnya? Walaupun dia benar. Jadi dia benar, dia berhak marahin. Tapi dia dimarahin. Dia tahan, Allah buatkan dia sebuah rumah yang besar di tengah-tengah surga. Alangkah indah kalau kita menghadap Allah dalam keadaan begini. Sewaktu-waktu pun kita dipanggil oleh Allah, Allah langsung siapkan surga. Itulah yang disebut biqalbin salim. Menghadap Allah dengan hati yang bersih. Di dalam keterangan dikatakan apa? Alangkah rugi. Alangkah ruginya kemarahan kita kepada saudara-saudara urusan dunia. Ngapain kita marahin anak-anak? Ngapain kita marahin pembantu? Ya Allah, pembantu udah saya kayak gini. Ngapain lu? Kurang ajar lu, enggak bener lu. Ya kalau nggak mau namanya juga pembantu. Kalau Anda mau persis kemauan Anda, ya kerja sendiri. Selama Anda nyuruh orang, otomatis pasti nggak cocok. Pasti ada yang nggak cocok. Jangan marah. Kalau Anda tidak mau marah, ya kerja sendiri. Jadi jangan marahi urusan dunia. Tidak boleh marah. Akan mendatangkan murka Allah. Di dunia, di kubur, dan di akhirat. Manusia harus sadar bahwa murka Allah SWT adalah lebih besar dari kemarahan kita. Sedangkan kesabaran, kita menahan, ya, kesabaran merupakan rahmat dari Allah yang merupakan penyebab
masuknya manusia ke dalam surga. Jelas, tidak ada ragu-ragu. Ini ketentuan dari Allah. Jangan cari masalah. Jangan. Ya. Ini yang disebut kecelakaan hidup. Tidak boleh, tidak. Hati-hati. Waspada. Ingat. Oleh karena itu apa? Termasuk yang kemarin saya sampaikan. Hai manusia, kalau kalian nikah, punya anak, di antaranya ada yang perempuan, jaga dia. Jangan kamu pernah marah sama dia. Loh, perempuan nggak dimarah nanti ngaco. Tidak. Sebab mengajari perempuan tidak dengan marah. Sebab wanita itu hatinya halus. Bagaimana laki-laki untuk bertingkah laku kepada wanita? Layinan. Layinan itu harus dengan lemah lembut. Wanita itu nggak bisa dikasar. Kalau dikasar, dia akan timbul kebencian. Oleh karena itu perintahnya Allah, suami kepada istri, perlakukanlah istrimu dengan lemah lembut. Rasulullah Ali menafsirkan, wanita itu hatinya itu halus. Kalau kamu sakitin tangannya, dia luka, diobatin lukanya sembuh, bekasnya hilang. Tetapi wanita itu, kalau kita perlakukan kasar, yang sakit bukan badannya, tapi yang sakit hatinya. Dan sakitnya di sini. Sulit sembuhnya, kata Sayyidina Ali. Sampai kiamat, dia nggak pernah lupa. Coba kalau istri kita bentak, sampai mati dia nggak lupa. Hati-hati itu. Oleh karena itu jagalah anak perempuanmu agar kamu bisa menikahkan. Kalau kamu sudah menikahkan, sudah selesai tugasmu. Tidak mudah, memang. Siapa yang bisa menjaga sampai menikahkan wanita itu? Dalam keadaan anakmu itu baik, mustahil, kata Rasulullah. Ayah dan ibunya tidak masuk surga. Berat lah, iyalah namanya hadiahnya surga kok. Oleh karena tersebut, menentukan surga, penentu surga, bagaimana Anda menjaga anak perempuan itu. Inilah. Cuman kadang-kadang orang itu kalau dikasih anak perempuan, keluarganya tuh kurang senang. Dia merasa senang kalau laki-laki. Itu Allah sudah tahu. Di dalam Al-Quran surat 16, ayat 58. Ayat berapa, Habib? Saya bisa baca. Surat 16, surat An-Nahl, ayat 58. Surat 16, ayat 58 ya? Ya. Bentar ya, coba. Sebentar, lagi coba yang cari Indonesia. Bentar ya. Oke, An-Nahl. Padahal apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, wajahnya menjadi hitam padam dan dia sangat marah. Ya. Tapi insya Allah ayah ibunya ini Laila enggak akan segitu. Cuman siapa dulu ini dijelaskan mengenai zaman, yaitu zaman sebelum Rasulullah, namanya zaman jahiliyah. Itu mereka kalau anaknya lahir perempuan, langsung diambil dikubur hidup-hidup. Malu dia. Marah dia.
Bahkan istrinya langsung dicerai. Itu dahulu. Nah, di dalam hadis Rasulullah bersabda, barang siapa yang mempunyai 3 anak perempuan, sedangkan ia mendidik dan menyayangi serta memelihara mereka, wajiblah surga baginya secara pasti. Diulang lagi. Wajib secara pasti masuk surga. Terus sahabat nanya, ya Rasulullah, kebetulan saya punya anak perempuan 2. Demikian juga kalau Anda selamat mendidik 2 anak. Sahabat yang lain bilang, ya Rasulullah, saya cuma punya anak 1. Demikian perempuan 1 pun kalau dijaga, hadiahnya wajib pasti masuk surga. Ada lagi yang tanya, ya Rasulullah, saya nggak punya anak. Rasulullah tersenyum. Kalau kamu tidak punya anak, sayangi aku. Engkau akan bersama aku di surga. Jadi kalau punya anak perempuan harus dijaga. Jangan dimarah. Caranya halus. Kalau mau bicara sama dia, dipeluk. Disayang. Bahkan dikatakan Rasulullah, wanita itu malu. Anakmu perempuan itu malu dibandingkan anakmu yang laki. Bahkan Rasulullah pesan, kalau kamu punya makanan, kamu punya barang, tapi barang itu cuma 1, berikanlah kepada anakmu yang perempuan. Begitu berat, Pak. Kalau kita memang kepingin menghadap Allah dengan hati yang mulia, selamatkan anak kita, terutama yang perempuan. Sebab perempuan itu kalau baik, dia anaknya perempuan pun akan baik. Dan semua penghuni rumah tangga akan menjadi baik. Kata Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Hadsi. Berat memang jaga anak perempuan. Ya. Tetapi hadiahnya surga. Ya, ini dikatakan supaya kita menghadap Allah di dalam kita mengajarkan kebaikan. Kemudian dikatakan lagi bagaimana menghadap Allah kita agar menjadi Allah itu mulia. Apa? Supaya kita mati husnul khotimah. Yaitu apa? Yaitu yang disebut orang-orang yang bertakwa. Jangan kita mati kecuali selalu dalam Islam. Kita menghadap Allah selalu dalam keadaan Islam. Itu termasuk syarat menghadap Allah dengan mulia. Loh, kita udah Islam. Betul. Hari ini, saat ini, kita dalam keadaan Islam. Alhamdulillah. Bersyukurlah. Tetapi na'udzubillah, setan itu akan mengganggu hati Anda. Begitu di dalam hati Anda ada rasa ragu terhadap Allah, berarti Anda sudah keluar dari Islam. Contoh, orang itu nggak sengaja. Ya Allah, kenapa sih kok Allah itu ngasih saya kok jelek? Berarti Anda tidak ridho, saat itu Anda sudah keluar dari Islam. Anda dengar ayat Quran. Ya Allah, kok ayatnya kok bunyinya begini ya? Saya dikatakan suruh pakai jilbab. Aduh, pasti salah kali. Itu sudah keluar dari Islam. Anda percaya dengan bintang, Scorpio, Taurus. Anda pagi-pagi sholat subuh, Anda dalam Islam. Tapi ketika siang Anda ditanya, Anda punya bintang apa? Anda jawab misalnya Scorpio, Virgo. Saat itu Anda sudah kafir, kata Rasulullah. Berarti Anda ini sering. Kadang-kadang kita tidak terasa bahwa kita ini sebetulnya sudah keluar dari Islam. Tanpa kita sadari. Tahu-tahu Allah turunkan malaikat Israel. Saat kita kayak gitu, bilang bintang-bintang gitu, kita mati. Mati kita dalam keadaan kafir. Na'udzubillah. Oleh karena itu, jangan sekali-kali kita mati kecuali dalam keadaan Islam.
Rasulullah SAW bersabda. Ayatnya itu tadi surat ketiga. Surat ketiga ayat 102. Surat ketiga ayat 102. 102 ya, coba ya. Ya. Jibril menurun, benar nggak? Bukan itu. Hai orang-orang yang beriman. Surat ketiga ayat 102. Surat ketiga ayat 102 ya. Ya. Oke. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah sebenar-benar takwa kepadanya. Dan janganlah sekali-kali kamu mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jangan hati kita menentang. Contoh, ya Allah, gue belum sholat zuhur. Ya Allah, Allah tuh kenapa sih? Saya lagi ngurus perawatnya, ngurus sakit di rumah sakit. Kok saya diwajibkan sholat? Kesel Anda. Saat itu Anda sudah keluar dari Islam. Hati-hati. Oleh karena itu Rasulullah pesan, perbaikilah setiap hari. Setiap hari. Perbaikilah imanmu. Setiap saat. Bukan cuma setiap hari. Setiap saat. Begitu Anda ragu-ragu, Anda langsung asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Supaya jangan sampai nanti Anda lagi kesel, Anda lagi ditanya bintang Anda apa, saat itu Anda dalam keadaan kafir. Cepat-cepat langsung syahadat, memperbaiki iman. Rasulullah bersabda, bersegeralah mengerjakan amal baik. Jadi cepat-cepat diperbaiki. Amal kita ini, ingat Allah, ingat Allah. Begitu kita agak ngawur sedikit, cepat istighfar, minta ampun sama Allah, kemudian syahadat. Kalau Anda ada keraguan, cepat, itu gangguan setan. Bersegeralah beramal baik sebelum datang fitnah. Fitnah itu seperti apa? Seperti gumpalan yang pekat, kata Rasulullah. Seorang berpagi hari dalam keadaan iman, sholat subuh, dan sore hari dalam keadaan sudah kafir. Hati-hati. Juga pagi-pagi kafir, sorenya dalam keadaan sudah beriman. Agak dia menjual agamanya dengan harga dunia. Contoh, dia seorang ustadz, seorang kiai. Dia disuruh membenci orang Islam. Pak Kiai, tolong Anda membuat statement agar orang-orang Islam itu stop, kata pemerintah. Saya nggak suka misalnya. Ternyata Anda bilang, Anda punya perusahaan. Ternyata ada karyawan perusahaan itu agamanya Islam. Tolong Anda benci sama dia. Tunjukkan rasa benci. Saya bayar. Akhirnya membuat Anda memberhentikan dia. Berarti Anda sudah benci sesama Muslim. Saat itu Anda sudah tidak beriman. Jangan. Na'udzubillah, jangan sampai saat itu Allah turunkan malaikat Israel, dicabut nyawa Anda. Sehingga Anda matinya dalam keadaan su'ul khotimah. Hati-hati. Oleh karena itu sebentar-sebentar astagfirullahaladzim. Begitu Anda ngelamun sedikit, Anda meragukan kekuasaan Allah, Anda lihat orang lain dikasih nikmat, Anda nggak suka, itu Anda sudah keluar. Langsung astagfirullahaladzim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Agar jangan sampai waktu Anda lalai itu, Allah perintahkan malaikat Israel. Di dalam hadis Rasulullah yang lain, ada di antara umatku, kata Rasulullah,
Dia hidupnya dari kecil baik terus. Dari kecil itu baik. Nggak pernah maksiat. Tinggal sejengkal dia mau masuk surga. Tetapi Allah nggak suka sama dia. Allah kasih dia berbuat maksiat. Atau dia kasih dia ragu sama Allah. Kemudian aku kirim dia malaikat Israel. Kemudian dicabut nyawanya. Maka dia matinya dalam keadaan tidak Islam. Maka masuklah neraka. Tetapi ada orang yang berbuat jahat. Tinggal sejengkal, dia mau masuk surga. Aku menghendaki dia jadi baik. Maka aku kirimkan dia amalan yang baik. Saat dia beramal baik, dia bertobat. Saat itu aku cabut. Masuklah dia ke dalam surga. Allah berkehendak. Allah mau berbuat apa saja. Itu hak dia. Kita tidak bisa apa. Hati-hati, saya ingatkan. Ayo saya menasihati diri saya. Jangan keadaan Anda ragu. Dalam keadaan Anda membenci sesama Muslim, Allah cabut nyawa Anda. Anda matinya dalam keadaan kafir. Sebab selama Muslim adalah saudaramu. Siapa yang membenci saudaramu, maka dia bukan golonganku, kata Rasulullah. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah. Jangan kita terlena. Oleh karena itu, apa kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Jangan kalian menjual agama. Udahlah, jangan kita gara-gara urusan duit, kita relakan hati kita membenci sesama Muslim. Nggak boleh. Jaga. Segala perbuatan tergantung niat. Niatnya Anda apa? Kalau niatnya mencari ridhonya Allah, hidup itu tergantung hatinya. Kalau hatinya, apakah ia memperoleh petunjuk dari Allah sehingga dia bisa husnul khotimah. Tapi naudzubillah, jangan sampai kita mati dalam keadaan su'ul khotimah. Jangan berspekulasi. Perbaiki kehidupan Anda. Jangan Anda lengah ketika Anda sudah keluar dari Islam. Sebab bisa saja Anda pagi-pagi dalam keadaan orang Islam, tapi sorenya sudah bisa jadi kafir. Berdaganglah dengan Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah dalam keadaan istiqomah. Jangan goyah. Semua itu tergantung kebiasaan. Ketika manusia hidup di dunia, apakah kebiasaannya baik atau buruk? Maka janganlah ketika di dunia manusia itu mencelakakan diri dengan menggadaikan Islamnya. Dia menggadaikan Islamnya dengan harta yang murah. Karena semua harta akan ditinggalkan. Ingat, harta Anda semua tidak akan dibawa. Waspadalah. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah dalam beramal. Jangan sampai ketika kita bermaksiat, Allah Subhanahu wa taala kirim malaikat Israel untuk mencabut nyawamu. Sehingga usahakan selalu dalam keadaan beramal baik. Sehingga kapanpun kalian dicabut nyawanya, di dalam kebaikan husnul khotimah. Hati-hati, hati-hati. Ini semua kita ceritakan agar kita selalu dalam keadaan prasangka baik kepada Allah. Jangan sampai kita celaka. Oleh karena itu hati-hati. Jangan sampai orang itu celaka. Kita tinggal menjaga sekalian. Benar-benar nanti Allah akan membayar hak orang kepada orang lain.
yang memilikinya. Pasti di hari kiamat siapapun akan dilakukan pembalasan. Supaya kita menghadap Allah, semua harus dibalas dulu. Sehingga kita bisa menghadap Allah. Jangan sampai kita ragu. Jangan sampai kita, oleh karena itu, tuntutlah ilmu. Tuntutlah ilmu. Sebab orang lagi belajar, dia selalu di dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira-kira sampai demikian dulu. Majelis Taklim Darussalam yang dirahmati Allah. Insya Allah nanti kita doakan saudara-saudara kita yang sedang sakit. Terutama Mbak Nur dan Mas Sandi. Demikian juga saudaranya Maya. Namanya Mas Soni dan istrinya Putri. Mudah-mudahan segera sembuh. Demikian juga Nina Ibrahim bersama kakaknya. Ternyata sekarang udah mulai banyak. Dulu kita dengar orang lain, tetapi sekarang semakin banyak teman-teman dekat kita. Mudah-mudahan kita selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal alamin. Masih ada waktu 1/4 jam. Siapa yang mau manfaatkan untuk bertanya? Habib, mau tanya, bagaimana kita menasehati kerabat atau saudara kita yang saat ini kan banyak banget sesama Muslim tuh benci banget dengan Habib Rizik, Bib. Ya. Gimana ya, Bib? Sedih banget saya, Bib. Ya, tadi kita dengar Mbak ayatnya, kita dengar hadisnya. Apapun yang mereka lakukan, urusannya antara dia dengan Allah. Tapi kita kan jangan benci. Kita jangan ikut-ikutan. Kalau kita ikut-ikutan akan celaka lah. Kita berarti menggadaikan hidup kita. Silakan. Di negara kita ini ada presiden, ada seluruh jajaran. Silakan mereka ada pengadilan. Tapi jangan membenci. Baik dari pihak kanan maupun dari pihak kiri. Tidak boleh ada kebencian, Foya. Kalau Foya terprovokasi, berarti Foya sudah celaka. Jangan ada. Oh, si A jelek. Sekarang. Besok mungkin sudah tobat, sudah selesai. Jadi jangan pernah membenci orang. Ya. Cukup. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Apa dikatakan Allah? Berserah dirilah kepada Allah. Kita pasrahkan pada Allah. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Sebab Allah lah sebaik-baik wakil kita. Biarkan Allah yang ngurus. Tapi kita istiqomah aja. Na'udzubillah, Anda kebetulan sedang membenci. Sedangkan Habib Rizik Islam. Polisinya juga Islam. Pemerintahnya banyak yang Islam. Berarti Anda membenci sesama Muslim. Semuanya celaka. Biarkan. Nanti Allah akan memberi kebenaran. Allah tuh maha segalanya kok. Jangan membuat kita akhirnya timbul rasa dengki. Hati-hati. Itu semua gangguan dari apa, Boya? Gangguan setan. Kita dibuat, kita ada suara-suara WA. Wah, ada berita-berita. Akhirnya ada timbul benci. Akhirnya apa kata setan? Gue dapat teman. Oleh karena itu, hati-hati. Jangan timbul marah. Jangan timbul kebencian. Jangan timbul kedengkian. Ingat tadi apa yang saya minta ditulis. Iya. Foya jaga itu saja. Yakin setiap saat kita dipanggil Allah. Aman. Tetapi apa gunanya? Sekarang Foya misalnya. Ada kebencian. Apa sih untungnya kita benci sama orang? Apakah dia berubah? Tidak. Kira-kira kebencian kita akan mempengaruhi tingkah laku siapa? Nggak ada. Buat apa? Lebih baik kita doakan, ya Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Engkaulah sebaik-baik wakil kami. Aku serahkan kepadamu.
Kira-kira demikian, Po ya. Iya, Bib. Kasih, Bib. Saya kalau lihat Foya, ya Allah, ini orang penghuni surga, ya Allah. Apa ruginya? Amin. Iyalah. Daripada saya berprasangka jelek, apa untungnya? Iya kan? Saya lihat Nauli, Allahu Akbar. Dia saudara saya di Singapura. Masya Allah. Masya Allah, Masya Allah. Iyalah. Habis daripada sekarang saya tanya. Kita ada marah sama orang, ada benci sama orang. Untungnya apa? Enggak ada. Lebih baik, ya Allah, saya kenal Nauli. Saya tidak berprasangka. Ya Allah, ini ternyata Nauli itu bidadari, diturunkan Allah dari surga, tapi nggak pakai sayap. Amin. Insya Allah. Rasa agak baik aja. Silakan, ada yang lain? Yang lainnya ada yang mau nanya? Nauli mau tanya? Iya, jadi Habib, jadi kita kalau sama orang berprasangka baik, walaupun ada orang yang bilang dia kayak gini, kayak gitu, tapi kita baik aja berprasangka sama dia, gitu, Habib. Apa kata Rasulullah? Apabila ada orang memang nggak baik, tapi kamu prasangkanya baik, Allah yang rubah orang yang jelek itu jadi baik terhadap kamu. Masya Allah. Tapi kalau Nauli prasangka jelek, Nauli dapat dosa besar. Masya Allah. Coba baca surat 49 ayat 12. Surah 49 ayat berapa, Habib? 12. 12. Surat Al-Hujurat ayat 12. Ayat 12. Bentar ya, coba. Ini bentar. Karena ini keluar Al-Qur'annya bahasa Inggris, bentar ya, coba lagi cari. Oke, nanti saya kirim ada aplikasi yang tidak ada iklan. Jadi buka langsung baca. Nanti saya kirim. Ini ada, Habib. Saya ketemu. Ya, silakan. Wahai orang-orang yang beriman, jauhilah kebanyakan dari sangkaan, karena sesungguhnya sebagian dari sangkaan itu adalah dosa. Dan janganlah kamu mengintip atau mencari kesalahan dan keaiban orang. Dan janganlah setengah kamu mengumpat setengahnya yang lain. Adakah seseorang dari kamu suka memakan daging saudaranya yang telah mati? Maka sudah tentu kamu jijik kepadanya. Dan bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya Allah penerima taubat lagi maha mengasihi. Ya. Gimana, Nauli? Ngapain kita prasangka buruk? Di dalam riwayat diceritakan ada 3 orang perampok. Dia melihat di kota itu ada orang yang prasangkanya selalu baik, dikenal. Seluruh orang kampung terkenal. Oh, si A itu selalu prasangkanya baik. Kebetulan dia kaya raya. Ada 3 perampok. Dia merasa dia dari luar kota. Dia ketok-ketok rumah itu. Dia mengatakan, saya seorang juru dakwah. Kebetulan saya lewat di kota ini. Saya mau bermalam 1 hari aja. Apakah aku diizinkan? Oh ya. Padahal belum kenal. Namanya orang prasangka baik. Dia suruh masuk, suruh tinggal. Dikasih kamar yang enak. Dia 3 orang. 3 orang dikasih kamar yang baik. Malam, ketika malam datang, dia dijamu makanan yang mewah. Dianggapnya ini orang juru dakwah. Berarti orang soleh. Disiapkan makanan, sebelum makan dia cuci tangan. Setelah cuci tangan, dia makan dengan lahap. 3 perampok ini. Ternyata, setelah cuci tangan, dia makan. Setelah makan kenyang, dia cuci tangan lagi. Cuci tangan itu kotor. Saking prasangka baik, karena ini juru dakwah, pemilik rumah bilang apa? Hai kalian bertiga yang juru dakwah. Kalian pasti dicintai Allah. Bolehkah tempat cuci tanganmu ini untuk anakku? Anakku ini perempuan, dia lumpuh. Aku ingin agar dia sehat disebabkan cuci tanganmu. Karena engkau adalah orang-orang yang dicintai Allah. Wah, Masya Allah. Ini orang 3 ini bengong. Ini dia rencananya malam hari ketika semua pemilik tidur, dia mau ngambil barangnya.
Kemudian tempat cucian itu diambil, disiramkan kepada anaknya yang sakit lumpuh perempuan. Subhanallah, atas izin Allah, anak itu bisa berjalan. Wah, Masya Allah. Kemudian anak itu suruh terima kasih sama perampok 3 tadi. Ini perampok 3 ini nangis. Setelah nangis dia masuk kamar suruh tidur. Mereka bermalam tidak mau bergerak. Saya nggak sanggup katanya. Yang satu bilang, gue juga nggak sanggup. Ya Allah, 3-3 nangis 1 malam nggak tidur. Ketika pagi-pagi dia sholat berjamaah, akhirnya jadi orang baik, bahkan pengikut daripada pemilik rumah. Masya Allah. Itu di dalam kitab Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi yang ngarang Simtud Durar. Masya Allah. Iya. Ngapain? Sekarang untungnya apa? Kita waspada boleh ya, Nauli. Waspada boleh. Tapi yang nggak boleh prasangka. Iya, persangka, pikiran itu ya. Yang disebut waspada dan prasangka. Contoh begini, Nauli. Nauli punya handphone. Nauli naruhnya sembarangan. Orang duduk di meja di airport, Anda taruh di meja, Anda pergi ke toilet. Itu namanya Anda ceroboh. Betul? Betul. Tapi kalau Anda sudah punya handphone, kemudian handphone Anda taruh di tas atau di kantong, Anda pergi ke toilet. Itu namanya orang waspada. Iya. Betul ya? Iya. Yang nggak boleh itu apa? Anda prasangka. Anda bawa handphone, handphonenya dipeluk. Ada orang lewat. Itu namanya prasangka. Jelas ya? Iya, jelas. Ngerti. Tapi emang susah sedikit ya, Habib. Karena kita kalau gampang, Mbak, kalau gampang hadiahnya handuk, kipas angin. Tapi karena hadiahnya surga, ya memang agak susah. Agak susah, ya betul. Tapi sebetulnya susah-susah gampang kan? Anda tinggal waspada saja, selesai. Iya, betul. Yang penting prasangka baik, semua orang baik. Iya. Bayangkan ini orang niatnya mau ngerampok. Tetapi oleh Allah hati, yang bisa merubah hati siapa sih? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya sudah. Ada orang yang baik. Tetapi karena dia lihat ada emas di meja, oh ada handphone di meja, kemudian dia bisa jadi pencuri. Padahal dia tidak ada rencana mau nyuri. Iya. Betul. Oleh karena itu katakan waspada. Waspada itu boleh. Tapi prasangka itu adalah jahat. Bahkan Allah sendiri mengatakan, kadang-kadang kita prasangka, ya Allah, kenapa sih saya belum punya ini, saya belum punya mobil, saya belum punya rumah. Jangan kamu katakan itu. Iya. Prasangka baiklah kepadaku, kata Allah. Aku akan berprasangka baik kepadamu. Aku tergantung prasangka hambaku. Itu di dalam hadis qudsi. Ya. Ada lagi, silakan. Bib, mau nanya, Bib. Wih, dari Jeddah ini apa sudah ke Mekah ini? Nabawi, Bib. Oh, Nabawi. Masya Allah. Masya Allah. Berkah. Berarti sudah umrah dong? Sudah, Bib. Alhamdulillah. Ya Allah, ya Rabb, mudah-mudahan umrahnya mabrur. Amin, ya Allah. Doa kita tersampaikan. Jangan lupa kalau ke Madinah, sampaikan sama Rasulullah. Saya punya teman namanya Habib Husin, kangen sama Rasulullah. Iya, Bib. Insya Allah. Silakan Mbak Ning mau tanya apa? Mau tanya, Bib. Ini kan lagi pandemi begini, Bib. Ya. Kadang-kadang ada orang batuk atau apa di sekitar kita. Terus kita kan agak gimana ya, Bib? Itu prasangka apa waspada ya, Bib? Anda nggak boleh. Kalau ada orang batuk, Anda jangan mencaci, Mbak. Anda disuruh berlindung kepada Allah. Ada bacaan hadis ya, ada. A'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung kepada Allah dari segala sesuatu yang menjadikan saya nggak baik. Ditambah lagi, Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi say'un
fil ardi wala fis samai wa huwa samil alim. Saya yakin Mbak Ning udah hafal. Ya, Bib. Karena itu ada di dalam ratib hadat. Dan yang ngasih tahu itu siapa? Yang Mbak Ning sekarang lagi ziarahi. Masya Allah. Bahkan dikatakan saat itu sahabat Rasulullah. Anda mungkin pernah dengar namanya Khalid bin Walid. Ketika dia kedatangan orang Yahudi. Aku mendengar, kata orang Yahudi, bahwa nabimu itu memberi ucapan berlindung kepada Allah. Dari segala apapun. Oke, sekarang apakah Anda percaya dengan Nabi Anda? Kata Khalid bin Walid, percaya. Kenapa tidak? Kalau memang kalian percaya, silahkan Anda baca. Sekarang saya membawa racun. Dia ngambil racunnya sama bawa ayam. Ayamnya itu suruh matok racunnya, langsung keok mati. Sekarang kalau memang betul kamu sahabat pengikut Rasulullah, silahkan kalian baca hadis itu. Sekarang saya kasih racun. Itu Khalid bin Walid nggak ragu, Mbak. Dia baca ucapan Rasulullah, kemudian diambil itu racun dimakan. Disaksikan oleh banyak orang. Allah beri dia selamat. Sehingga orang Yahudi itu masuk ke dalam Islam. Ternyata nabimu benar. Itu satu, Mbak. Kemudian satu lagi, Abu Darda. Sahabat Rasulullah. Istrinya mati. Disebabkan diracun oleh pembantunya perempuan. Budak. Tidak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu. Mati. Terus dia mau menghancurkan satu-satu. Ini budak ini. Dia kasih racun kepada anaknya. Anaknya mati. Anak si majikan itu. Dan kemudian Abu Dardanya tuh dikasih racun juga. Tapi nggak pernah mati. Sampai sudah nyerah, si budak itu datang ke Abu Darda. Abu Darda, aku ikut duka cita. Istrimu dan anakmu. Oke? Dan hari ini aku mau mengaku. Aku ini sekarang masuk Islam. Karena aku percaya dengan nabimu. Aku ternyata meracun engkau tapi nggak pernah mati. Tolong beritahu aku doa apa yang kamu baca dari nabimu. Maka Abu Darda bilang, A'udzu bikalimatillahi tammat min syarri ma khalaq. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmi syai'un fil ardi wala fis sama'i wa huwa samil alim. Aku hari ini akan mengikuti itu. Tetapi sekarang bunuhlah aku. Aku mengaku yang meracun istrimu dan anakmu itu aku. Bayangin kira-kira marahnya Abu Dzar kemana. Tetapi dia bilang apa? Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari marah. Hai wanita, keluar aku bebaskan kamu. Kamu merdeka. Cepat, jangan sampai terlihat oleh mataku. Aku takut setan mempengaruhi aku, sehingga aku akan membunuh kamu. Aku bebaskan. Silakan kamu pergi. Itu hadis dua-dua dari situ, Mbak. Insya Allah kalau Mbak Ning pagi-pagi, Mbak, wiritan dulu, Mbak. Oleh karena itu buku hijau, Mbak, jangan ditinggalin itu buku saya tuh. Ya, yang Bib. ada gambarnya orang cakep itu loh, Mbak. Iya, Bib. Ini juga nggak Saya pernah ada di dibuka, dalam. Bib. Itu benar. Setelah itu, Mbak, Anda jangan takut, hati Anda yang lapang, Mbak. Yang nggak boleh, Anda ada orang batuk. Itu namanya curiga. Iya. Namanya Anda berprasangka. Pasrah sama Allah, Mbak. Anda kalau mau sakit, Anda nggak usah keluar negeri pun juga bisa sakit, Mbak. Iya, Bib, betul, Bib. Dimanapun, oleh karena itu hatinya, Mbak, ada di tanah suci. Jangan Anda pasrah sama Allah. Percaya sama Allah, percaya sama Rasulullah. Anda akan dilindungi oleh Allah. Berlindunglah kepada Allah. Kalian akan aku lindungi. Insya Allah saya doa dari sini, Mbak. Amin, ya Allah. Mas Joko sehat sama rombongan pulang. Insya Allah nanti kalau pulang jangan lupa kita berdoa lagi. Amin, Bib. Amin. Sampaikan kita pengajian Darussalam. Sampaikan sama Rasulullah kirim salam. Sampaikan rasa kangen kita. Iya, Bib. Sampaikan, Bib. Oh, ada Pak Joko di situ.
Aduh, Di tempat yang berbeda, Bib. Di tempat yang berbeda. Masya Allah. Mas Joko, salam buat Rasulullah. Insya Allah, Bib. Sampaikan, Sampai Bib. Habib saya nih kangen. Insya Allah, Bib. Sama Ya. kakeknya, insya Allah. Insya Allah, Bib. Cucunya kangen dengan kakeknya ya, Bib. Iya, betul, Mbak Ning. Insya Allah, Mas. Santai saja. Pasrah hati sama Allah. Selamat, sehat, walafiat. Amin, 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 Bib. Amin. Silakan, siapa lagi mau tanya? Bib, kalau kita udah wiritan itu udah tenang banget rasanya memang ya. Ya, kebanyakan Mbak, orang wiritan, tetapi pikirannya di tempat lain. Itu yang nggak boleh. Tapi daripada nggak wiritan, ya, tapi dilatih Mbak. Allah tidak menerima doa kecuali dari orang yang ikhlas. Bayangin kalau kita wirid, tapi pikiran kita diberondong. Itu berarti melecehkan Allah, Mbak. Jangan. ya enggak lah Mas. Bisa kalau pagi, Mbak. Pagi itu jangan diisi yang kayak gitu dulu. Minimal konsentrasi. Sebab, Mbak, kenapa kok sampai begitu, Mbak? Setan, Mbak. Setan itu pinter. Kita selalu dikasih gambaran-gambaran yang nggak enak. Oleh karena itu kalau kita lagi baca wirid, dia masuk, langsung auzubillahi minasyaitonirrajim. Teruskan lagi. Siapa dia, lagi. Bib? Hah? Siapa yang masuk dia? Ya, semua pikiran-pikiran kita yang jelek akan diingatkan oleh setan ketika kita sedang khusyuk. Sebab setan berjanji sama Allah, aku tidak biarkan umatmu itu khusyuk. Kecuali aku akan goda, sehingga dia akan bersama aku di neraka. Tapi kan siapa aja bisa kegoda, Bib. Lah, kita harus latihan, Mbak. Latihan apa dikatakan Rasulullah? Rasulullah ngasih tahu, Bro. Apa? Kalian itu kalau lihat keluar, ada orang berondong yang lebih cakep dari suamimu, maka tundukkan kepalamu, sambil katakan apa? Sambil katakan, suamiku yang di rumah itu halalan dan dia baik. Tapi yang di depanku ini berondong, dia akan mencelakakan aku di neraka. Rasulullah sampai tahu, Mbak. Kita kalau keluar, Mbak, ya Allah, tukang jual jamu pun rasanya lebih indah dari istri. Itu godaan, Mbak. Semua bukan dipikir kita sendiri. Semua orang akan begitu, Mbak. Coba tanya Foya juga. Jadi hati-hati kalau kita digoda. Cepat berlindung kepada Allah. Ada lagi. Tapi biar nggak digoda gimana, Bib? Berlindung kepada Allah. Nggak ada cara lain. Udah baca tapi masih digoda gimana? Lah terus nanti dilatih, Mbak. Imam Ghazali mengatakan apa? Latihlah dirimu. Bahkan dikatakan kebiasaan itu akan menjadi mudah. Bahkan dijadikan pepatah oleh orang-orang Inggris, padahal itu sebetulnya hadis. Itulah dikatakan. Custom make all things easy. Kebiasaan akan membuat kalian mudah. Kalau kita biasakan setiap diganggu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Setiap diganggu, auzubillahi minasyaitonirrajim. Baca itu tambah kenceng digodanya. Ya memang itu namanya ujian, manis. Aduh, parah. Memang berat, Pak. Kalau itu gampang, hadiahnya bukan surga, tetapi kipas angin. Enggak, udah dingin, nggak boleh kipas angin. Berat memang, tapi hasilnya memang hebat. Ada lagi, Mbak Nis nggak ada nih? Ada, tapi nggak ada videonya ya. Di silent apa enggak tuh, Mek? Ini Bib, denger Bib. Biasanya tanya nih, mau tanya apa nih Mbak Nis? Iya, cuman ini lagi lagi di jalan, jadi sinyal. Oh, sorry. Silakan. Ada yang lain? Ada yang lain mau tanya?
Silakan. Assalamualaikum, Bib. Novi, Bib. Waalaikumsalam. Siapa? Novi, Bib. Mbak Novi, apa kabar Mbak Novi? Silakan, Mbak. Alhamdulillah baik, Bib. Bib mau tanya, kalau kita lagi sholat, kita kita lagi di dalam kilang nih, Bib. Sementara mau ke musola atau mau ke masjid itu jauh kan, Bib. Ya. Terus ya udah akhirnya beralaskan koran aja dan sajadah. Sementara di samping-sampingnya itu ya mungkin kotor lah, Bib. Cuman kita kan sudah dari pagi kita sudah wudhu ya, Bib, dari rumah. Nah, terus itu kalau kita sholat kayak gitu dengan kondisi di sekitar kita agak kotor gitu gimana, Bib? Mbak, saya sebut dulu hadis Rasulullah. Rasulullah ditanya, ya Rasulullah, laki-laki sebaiknya kalau sholat di mana? Laki-laki sholatnya di masjid. Kalau perempuan, ya Rasulullah, kalau perempuan yang paling baik sholatnya di rumahnya. Akan lebih baik kalau jangan di teras rumah, tapi di dalam rumah. Akan lebih baik lagi kalau dia sholat di dalam kamarnya. Maka pahalanya seperti sholat bersama aku, Rasulullah. Jadi kalau Mbak, sebaiknya di rumah aja. Enggak, Bib. Ini kondisi lagi bekerja, Bib. Jadi maksudnya... Kalau bekerja, Mbak, satu, Mbak, syarat sholat itu 3. 1, bersih badan, bersih tempat, bersih pakaian. Selama badan Anda sudah bersih, tidak junub, tidak datang bulan. Kemudian pakaian Anda mau kena Anda, yakin bersih. Kemudian tempat, selama Anda tidak melihat di situ ada kotoran, hari itu, detik itu tidak ada kotoran, nggak ada masalah, sholat aja. Kecuali kalau Anda jelas-jelas ada kotoran, Anda gelarin sejadah, ya nggak boleh. Iya, alhamdulillah sih nggak ada, Bib, kayak najis apa gitu, nggak ada, karena itu kan di ruang control room gitu, Bib. Jadi Ya, cuma ada mesin-mesin gitu. Saya pernah sholat di emergency, tangga emergency, nggak ada masalah. Saya pernah sholat di lorong, nggak masalah. Selama kita tidak melihat ada kotoran, semua tempat itu bersih, suci. Bib, nanya satu lagi boleh nggak? Boleh, 2 juga boleh. Ini kita kalau misalnya kan lagi main ke rumah teman yang punya anjing gitu loh, anjingnya Nah, tapi di kalau dalam punya anjing rumah. beda lagi, Mbak. Kalau punya anjing, sebaiknya Anda jangan sholat di situ, Mbak. Terus kita sholatnya gimana kalau pas Sebab waktu menurut sholat? Imam Syafi'i, rumah yang ada anjing tidak akan masuk malaikat rahmat. Jadi kita sholatnya gimana ya, Bib? Bentar, Mbak. Oleh karena itu cara sholatnya gimana? Kalau Mbak Urai bisa keluar, di luar. Tapi kalau nggak bisa, Anda ambil sejadah atau ambil koran, tutupilah tempat itu dengan koran yang bersih. Setelah itu sholatlah. Selama kecuali kalau Anda lihat bahwa di situ anjingnya Anda sholat, anjingnya lewat, nah itu nggak boleh. Oh, anjingnya misalnya di luar, tapi kita sholatnya di kamarnya gitu nggak boleh? Ya, selama Anda yakin. Sebab kita takutnya di kamarnya dia itu sering lewat situ anjingnya. Sering. Lah, jadinya gimana? Anda ambil sejadah Anda yang bersih. Anda ambil koran dulu. Taruh supaya sejadah Anda juga tidak tertular anjing kan. Anda kasih koran-koran dulu. Sejadah Anda di atasnya. Kira-kira bersih apa enggak? Bersih. Iya. Enggak apa-apa itu. Termasuk darurat ya, Bib ya? Enggak, boleh. Kan Anda nggak lihat ada najis. Enggak. Kan Anda sudah tutupin koran. Anda sudah pakai sejadah. Sejadah Anda pun tidak kena najis kan. Yang berarti yang nempel najis kan korannya. Iya. Ya, aman. Oke, Bib. Bib, satu lagi, Bib. Boleh, silakan Novi. Kalau kita mendoakan teman-teman kita, sahabat-sahabat kita, tapi kita tidak perlu menyebutkan, kita cukup menyebutkan majelis taklimnya aja, itu keterima semua kan, Bib, insya Allah? Mbak, Anda nggak usah sebut Anda punya ayah, Anda tidak usah sebut nama ibu, Anda usah sebut nama teman. Sesungguhnya aku tahu, kata Allah, apa yang ada di hatimu. Bahkan Rasulullah bersabda, siapa yang berbuat amal baik,
Dia lupa berdoa. Aku kirimkan kebaikan yang dia tidak sangka-sangka. Tidak perlu, Mbak. Yang penting yang ada di dalam hati Anda. Aku tidak melihat apa yang diucapkan, tetapi aku Allah melihat apa yang ada di dalam hati. Enak, Mbak, kita punya Tuhan itu. Iya. Ada lagi? Saya kira cukup, ya. Sudah maghrib. Ya. Insya Allah kita baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah. Adada ma fi ilmillah salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala ali wa sahbihi. Ya Allah, ya Rabbi, ya Karim. Engkaulah Tuhan yang Maha Kuasa. Engkaulah Tuhan yang Maha menentukan segala sesuatu. Tentukanlah kepada kami, ya Allah, kesehatan kami. Terutama sehat badan kami. Sehat hati kami. Supaya kami menghadap Engkau dalam keadaan ridho dan koridho. Ya Allah, hilangkan seluruh penyakit corona dari kami. Teman-teman kami, saudara kami, terutama yaitu keluarganya dari Mbak Astagfirullah, Maya, yaitu Mas Sony beserta istrinya dan keluarganya. Demikian juga Mbak Nina Ibrahim beserta kakaknya. Demikian juga Bapak Gubernur Anies Baswedan dan wakilnya, Mas Ahmad Reza. Demikian juga terutama Mas Sandi dan Mbak Nur yang kita cintai. Mudah-mudahan segera dihilangkan segala penyakitnya. Sehingga dapat hadir di tempat ini kembali. Ya Allah, berkatilah kami, sayangilah kami, anak-anak kami, suami kami, keluarga kami. Tanpa ridho-Mu, ya Allah, kami akan termasuk orang-orang yang celaka. Maka lindungi kami dari gangguan manusia, dari gangguan jin dan setan yang terkutuk. Ya Allah, berkatilah kami, agar keluarga kami bahagia. Ya Allah, selamatkan Mas Agus dan Mbak Ning yang sedang umroh ke rumahmu, serta menziarahi makam Nabi-Mu. Ya Allah, jadikan mereka umrohnya mabrur. Selamatkan kehidupannya di sana, maupun nanti kelak pulang sampai ke Indonesia. Jagalah dari segala penyakit. Berkatilah umrohnya, terimalah umrohnya, dan sampaikan hajat-hajatnya. Demikian juga titipan kami salam dan kemuliaan. Ya Allah, izinkan nanti lain waktu agar kami dapat berangkat untuk umroh dan menziarahi makam Nabi-Mu. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam alhamdulillahi ala man bin ali wa ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fil husnil khatimah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassallallahu wasallam walhamdulillahirabbil alamin. Mas Agus, gimana, susah apa enggak di sana untuk ziarah Rasulullah? Pintu ditutup, Bib. Oh. Pintu penyeberang pelewatan itu ditutup, Bib. Oh, jadi nggak bisa. Dari luar berarti ya? Dari luar, dari belakang, Bib. Oh. Katanya karena hari Jumat, Bib. Kalau selain hari Jumat dibuka. Oh, hanya hari Jumat? Iya, hari Jumat. Karena Jumatan kan, Bib. Oh, ditutup? Dari kemarin ditutup. Jumat ditutup. Oh, besok enggak ya? Besok insya Allah enggak, Bib. Oh, insya Allah, saya ikut doa. Minimal lewat ya, Mas. Sampaikan salam saya juga. Iya, Bib. Insya Allah besok dibuka deh. Mudah-mudahan. Tanya, Mas. Tanya dulu jamnya berapa besok dibuka. Ya, Bib. Siap, Bib. Insya Allah ya. Selamat, sehat walafiat. Saya udah pesen ke rumah nanti. Kalau ada apa-apa biar telepon saya. Bisa masuk Bib. Karena giliran udah pakai software. Oh, pakai software ya? Iya, Bib. Jadi digilir masuk raudhahnya, nggak bisa langsung jalan berebut, nggak bisa. Oh, daftar dulu. Jadi, ya? Daftar dulu. Aplikasi ya? Insya Allah. Malam ini daftar dah. Insya Allah besok Anda bisa lewat. Insya Allah, amin, ya Allah, amin. Ya, Insya Allah salam buat semua. Sehat ya, Bib. Insya Allah sehat. Insya Allah sehat. Amin. Darussalam. Makasih, Abid. Makasih, Abid. Sama-sama.
Mas Andi ada? Makasih Habib ya. Makasih Habib. Sehat-sehat ya, Bib. Ya, Anin Dita. Terima kasih Ya, Habib. Bib. Sehat ya, Bib. Ya, Mbak Nauli. Ya, terima kasih ya. Mas ya. Ya, Bib. Masya Allah, Mbak Nur gimana keadaannya, Mbak? Mbak Nur udah membaik, udah naik Siti apa tuh value-nya, Bib. Alhamdulillah. Sudah sampai berapa? Terakhir masih 32, Bib. Ah, insya Allah udah mulai bagus lah. Insya Allah sampai 40, 45 ya. Ya, Insya Allah sampaikan. udah negatif. Yang penting sudah naik ya, naik. Insya Allah membaik. Insya Allah. Ya, Bib. Apa sehat ya, apa ya? Sudah pulang ya? Belum pulang, Bib. Masih di rumah sakit. Loh, kemarin katanya udah pulang. Kemarin tadinya udah mau pulang, cuma ternyata masih belum boleh, Bib. Masih observasi. Oh. Sakit apa Najwa? Light stroke. Insya Allah kita doakan mudah-mudahan apa selalu sehat walafiat. Segera bisa pulang di rumah, insya Allah. Ya Rabb. Amin. Allah Nanti biar didoakan Mas Agus di sana tuh. Amin, insya Allah. Sama Mbak Ning. Insya Allah. Siapa lagi tuh? Nggak kelihatan gambarnya. Ada Maya, Bib. Ada Ida. Ya, Maya tahu tadi udah didoain kakaknya, adiknya. Ada Mika juga, Bib. Oh, ada Mika. Masya Allah, udah lama tuh. Saya manggilnya Chef. Mika. Apa kabar, Chef? Ada siapa lagi, Boya tuh? Ini ada temannya Mbak Nur juga, Mbak Irma. Mbak Irma, apa kabar Mbak Irma? Baik, Bib. Alhamdulillah. Ya Allah. Saya udah pernah ketemu belum sama Mbak Irma? Udah ke rumah Habib juga udah. Oh, Mbak Irma tahu. Oh, tadi nggak kelihatan gambarnya. Kalau sekarang udah kelihatan gambarnya. Iyalah Mbak Irma gimana? Sehat terus. Alhamdulillah, ya. Insya Allah. Udah kenal, diajak-ajak ya Habib. Lalu lah. Siapa lagi Mbak Boya? Ada Indah juga, Bib. Wah, Indah. Mana Indah? Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam. Saya terus terang kagum sama kacamatanya Mbak Indah. Bisa aja, Habib. Allah, memang orangnya baik sih. Ajab kacamatanya. Insya Allah. Kacamatanya pun jadi baik. Amin. Ada Tante Nis, Bib. Oh iya, Tante Nis. Oh, itu selalu dia. Masya Allah. Masya Allah, berkah. Tante Nis ngurus suaminya baik sekali. Amin. Insya Allah. Oke, semuanya sudah adzan maghrib. Saya pamit dulu ya. Sehat, Habib. Assalamualaikum.